jam setengah 10. Kan Souter Skit jam 10. Wah, aku harus sudah mandi nih. Aku mandi dulu deh. Wah, gimana kids? Kenjelo udah mandi, ganteng gak? Ih, makasih loh. Benar-benar. Kids di rumah juga pasti udah siap-siap kan? Wih, udah ada yang rapi, ada yang ganteng, ada yang cantik. Ih, hebat. Pasti kids semua sudah duduk rapi dan tenang ya. Nah, hari ini Kenjelo mau menyampaikan beberapa hal sebelum kita mulai beribadah. Yang pertama, kita harus sudah mandi. Kids di rumah harus sudah mandi dan rapi nih kayak Kenjelo. Rapi nggak? Nah, yang kedua, siapkan Alkitab. Jangan lupa ya, Alkitab. Nah, yang ketiga, siapkan persembahan dan duduk tenang. Nah, itu penting kids. Kita harus persiapan persembahan. Kita bisa minta tolong mama dan papa kita. Nah, yang paling penting adalah kita memuji Tuhan dengan semangat. Harus dengan tepuk tangan, ikutin gaya kakaknya. Oke? Karena kita memuji Tuhan. Nah, yang paling penting adalah minta tolong papa mama untuk mendampingi kids di rumah selama beribadah. Oke, sebelum kita mulai beribadah, mari kita berdoa yuk. Mari kita bersatu di dalam doa. Semua tutup mata. Oke, Kenjelo berdoa ya. Terima kasih Tuhan buat hari ini, hari yang luar biasa. Sebentar kami akan memulai ibadah. Kami siap, kami mau memuji Tuhan dengan semangat. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Wah, gak sabar untuk memuji Tuhan. Oke kids, siap? Souter Skit, fun and connected. Semangat! Halo kids, selamat hari Minggu. Yuk ini saatnya kita memuji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, oke? Ikutin gerakan kakak yang di depan ya. Ada KGG dan Kanya. Let's go. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang.
Hai kids, happy Sunday ya. Nah, saatnya untuk kita memberi. Sebelum kita memberi, aku mau kasih kalian satu ayat firman Tuhan. Ayat firman Tuhannya dari Matius 6, ayatnya yang ke-33. Aku bacain ya. Tetapi, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, kids, jadi aku mau kasih tahu kalian nih kids. Kan di firman Tuhan bilang nih, kalau kalian mencari dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kalian kids. Nah, maksudnya semuanya itu apa? Ya semua kebutuhan kalian kids. Misalnya kalian butuh makanan, kalian butuh uang jajan, kalian butuh mainan atau keuangan orang tua kalian. Semuanya yang kalian butuhkan pasti dipenuhi sama Tuhan kalau misalkan kalian mencari kerajaan Allah terlebih dahulu. Nah, maksudnya kerajaan Allah di sini itu adalah kalian itu mencari janji Tuhannya. Misalnya nih, kalau misalkan di janji Tuhannya, di Alkitab kan dibilang, kalau misalnya kita memberi, pasti kita akan berkelimpahan. Dan yang kita tabur akan dikalikan 30, 60, bahkan 100 kali lipat kan kids? Nah, jadi kalau misalkan kalian mencari janji Tuhan dulu, pasti sesuai dengan firman yang tadi aku bilang kids, semuanya akan ditambahkan kepada kalian. Semua kebutuhan kalian, semua kebutuhan keluarga kalian akan terpenuhi. So, ayo memberi dan pegang janji firman Tuhan ya. Oke, sebelum kita memberi, kita mau berdoa. Yuk kita bersatu dalam doa. Bapak mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Sebentar kami Tuhan dan kids di rumah ingin memberi. Kami percaya Tuhan bahwa apa yang kami tabur akan makin berlimpah-limpah Tuhan. Kami akan menjadi dapat 30, 60, bahkan 100 kali lipat Tuhan. Aku memberkati semua kids di rumah yang memberi. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, oke kids, selamat memberi ya. Shouters kids, fun and connected. Dah. Mari kita datang pada Tuhan. Aku mau mengajak kids di rumah untuk bangkit berdiri. Kita pejamkan mata kita, kita angkat kedua tangan kita. Mari kita bersatu. Thank you Lord. Selamat pagi.
kabar ya semuanya? Pasti dalam keadaan yang sehat dan baik-baik aja ya. Nah, adik-adik, selamat hari Minggu, selamat beribadah, selamat sekolah Minggu lagi ya. Nah, hari ini Kanike mau cerita yang seru banget tentang firman Tuhan. Tapi pastinya sebelum itu kita mau berdoa dulu ya. Yuk kita lipat tangannya, kita tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hari ini kami mau siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami mau duduk manis, mau mendengarkan firman dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, adik-adik masih ingat nggak cerita tentang kelahiran bayi Yesus? Nah, kita kan kemarin udah merayakan Natal nih. Nah, itu kan tentang kelahiran Yesus. Nah, sekarang Kanike mau lanjut cerita tentang bagaimana Yesus bertumbuh dan menjadi besar dan kemudian menjadi anak-anak. Gimana sih masa anak-anaknya Tuhan Yesus? Nah, gimana sih apa yang Yesus lakukan waktu Tuhan Yesus itu lagi seumur adik-adik nih? Ah, seru ya pokoknya ya. Oke, Kanike mau mulai cerita ya. Jadi, waktu Tuhan Yesus itu berumur 6 hari, masih bayi ya, Tuhan Yesus itu dibawa ke bait Allah dan diberkati, diserahkan kepada Tuhan gitu. Lalu ada seseorang bernama Bapak Simeon. Bapak Simeon ini dijanjikan sama Tuhan untuk bertemu seorang juru selamat, yaitu Tuhan Yesus, sebelum dia meninggal. Nah, tapi ketika Tuhan Yesus lahir di Bethlehem, Bapak Simeon ini tidak ada yang memberitahu kalau Tuhan Yesus sudah lahir. Nah, tapi karena Bapak Simeon ini sering berdoa, sering ngobrol sama Tuhan ya, maka Bapak Simeon dikasih tahu nih sama Allah kalau Tuhan Yesus sudah lahir dan Bapak Simeon harus ke bait Allah. Akhirnya Bapak Simeon ke bait Allah dan bertemu Maria dan Yusuf. Di situ Bapak Simeon senang banget, adik-adik. Kenapa? Karena janji Tuhan tergenapi. Dia bertemu dengan Sang Juru Selamat, yaitu Tuhan Yesus. Akhirnya Bapak Simeon menggendong Tuhan Yesus dengan senangnya. Lalu dia memberkati bayi Yesus, Maria, dan juga Yusuf. Nah, nggak sampai di situ aja. Ada satu lagi nih namanya Nabi Hana. Seorang perempuan yang udah tua, seorang nabi. Dia tahu dari firman Tuhan bahwa dia akan bertemu dengan Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat yang menyelamatkan bangsa Israel. Yang Juru Selamat Mesias yang menyelamatkan bangsa Israel. Nah, akhirnya si Hana ini bertemu dengan Tuhan Yesus gitu. Dan genaplah janji Tuhan kepada Hana bahwa dia akan bertemu Tuhan Yesus. Di situ dia juga memberkati Tuhan Yesus dan memberkati Maria dan Yusuf. Wah, jadi Simeon dan Hana bertemu dengan bayi Yesus yang dijanjikan sama Tuhan. Gitu, mereka bertemu juru selamat. Nah, sekarang kita lanjut ke masa anak-anaknya Tuhan Yesus ya. Jadi itu kan waktu pada saat Tuhan Yesus masih bayi. Nah, sekarang pada saat Tuhan Yesus itu beranjak menjadi anak-anak. Nah, waktu itu umurnya Yesus 12 tahun. Siapa di sini yang umurnya sudah mencapai 12 tahun? Ayo, siapa? Nah, waktu itu Tuhan Yesus sudah berumur 12 tahun, mau merayakan perayaan Paskah. Di mana perayaan Paskah itu adalah perayaan yang setiap tahun dirayakan oleh bangsa Israel. Nah, Maria, Yusuf, dan Yesus yang waktu itu yang sudah berumur 12 tahun itu berhari-hari berjalan ke kota Yerusalem, tempat di mana perayaan Paskah itu diadakan gitu. Nah, di sana mereka merayakan Paskah, lalu mendengarkan firman Tuhan gitu. Tapi waktu malam tiba ada kejadian ya adik-adik. Tahu nggak apa kejadiannya? Tuhan Yesus hilang. Maria dan Yusuf sebagai ayah dan ibunya sangat amat khawatir dan sangat amat takut Tuhan Yesus diculik. Nah, akhirnya Maria dan Yusuf mencari-cari Yesus sampai 3 hari lamanya tidak ketemu. Wow, bayangin 3 hari adik-adik Tuhan Yesus hilang. Masih berumur 12 tahun ya Tuhan Yesus ya, masih anak-anak ya. Hilang gak tahu kemana. Maria dan Yusuf sangat takut.
Tapi akhirnya Maria dan Yusuf akhirnya menemukan Yesus. Tuhan Yesus ternyata lagi ngapain? Lagi di bait Allah, lagi mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan imam-imam, bertanya jawab dengan imam-imam. Jadi Tuhan Yesus itu mempelajari firman Tuhan. Wow, di umur 12 tahun Tuhan Yesus sangat suka mempelajari firman Tuhan. Dan di situ ketika Maria menemukan Yesus, dia bilang, "Nak, kenapa kamu pergi hilang 3 hari, dan ibumu dan ayahmu mengkhawatirkanmu?" Tapi Tuhan Yesus jawab, "Ibu, bukankah aku harusnya ada di bait Allah gitu. Seharusnya kita sebagai anak Tuhan ada di bait Allah." Bait Allah itu artinya kalau zaman sekarang itu gereja ya adik-adik. Nah, jadi Tuhan Yesus sangat senang berada di gereja, mendengarkan firman Tuhan, belajar firman Tuhan. Nah, tapi karena waktu itu Tuhan Yesus juga menghormati Maria dan Yusuf sebagai ayah dan ibunya, maka Yesus turut pulang ke rumahnya mengikuti Maria dan Yusuf. Nah, adik-adik, di situ Tuhan Yesus tetap menghormati dan mentaati orang tuanya ya, walaupun dia sebenarnya baik tujuannya untuk mempelajari firman Tuhan. Nah, masa kecilnya Tuhan Yesus ini perlu dicontoh ya adik-adik. Masa kecilnya Tuhan Yesus adalah masa kecil yang senang ke gereja, senang mendengarkan firman Tuhan seperti yang adik-adik lakukan sekarang nih. Nah, lalu benar-benar mempelajari firman Tuhan. Tidak cuma asal mendengar, tapi juga mempelajari. Nah, adik-adik ini patut dicontoh. Selain itu juga, Tuhan Yesus sangat menghormati ayah dan ibunya. Gitu. Nah, adik-adik harus contoh menghormati ayah dan ibu kita, mama papa kita, daddy mami kita harus hormati dan nurut ya adik-adik. Kita harus menjadi anak yang baik dan disayangi sama orang tua kita. Gitu. Nah, adik-adik jangan lupa untuk membaca firman Tuhan terus, menghormati orang tua, mentaati orang tua, supaya adik-adik pasti akan bertumbuh mirip dengan Tuhan Yesus. Semakin pintar, semakin berhikmat, semakin rajin, semakin disayangi orang tua. Nah, adik-adik, Kak Dike mau share ayat hafalan untuk adik-adik ya. Yuk, kita buka di Lukas 2 ayat 52. Nah, ini ayat hafalan ya buat adik-adik di rumah. Nah, Lukas 2 ayat 52. Yuk kita buka sama-sama dan kita baca sama-sama ya. Udah dapat? Lukas 2 ayat 52. Yuk kita baca bersama-sama. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Nah, coba kita hafalin ya. 1, 2, 3. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Nah, ayat hafalan ini menggambarkan Tuhan Yesus sebagai anak yang dikasihi, gak cuma sama orang tua, sama Allah, tapi juga sama orang-orang sekitar gitu. Dan bertambah hikmatnya, gak cuma besar di badan aja, tapi hikmah. Hikmat itu apa sih? Hikmat itu kepintaran, kecerdasan. Nah, kalau adik-adik mencontoh Tuhan Yesus, maka adik-adik pasti akan bertumbuh seperti Tuhan Yesus. Begitu. Nah, adik-adik, Kak Dike udah selesai cerita nih. Nah, adik-adik pokoknya jangan lupa untuk terus mendengarkan firman Tuhan, jangan lupa untuk terus ikut ibadah Starters Kids, karena kita perlu untuk mendengarkan firman Tuhan supaya hidup kita itu dipenuhi dengan damai sejahtera dari Tuhan Yesus. Oke. Yuk, adik-adik kita mau bersatu di dalam doa yuk. Kita lipat tangannya, kita tutup matanya ya. Yuk, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pada hari ini kami belajar tentang bagaimana Yesus di masa anak-anaknya, dia mau taat sama orang tua, dia mau belajar banyak firman Tuhan, sehingga dia bukan hanya bertumbuh besar badannya, tapi juga bertumbuh secara kecerdasan dan bertumbuh hikmatnya, bertambah-tambah hikmatnya. Tuhan Yesus, aku berdoa adik-adik di rumah juga bertambah hikmatnya,
bertambah kerajinannya, bertambah kepintarannya, disayangi oleh orang tua, disayangi oleh teman-teman, disayangi oleh orang sekitar, menjadi anak yang lemah lembut, menjadi anak yang disayangi banyak orang, menjadi anak yang menjadi teladan di sekolah, di rumah, dan dimanapun mereka berteman dan bergaul. Nah, Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya kami sehat, kami diberkati Tuhan, keluarga kami, papa mama kami diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Tuhan sempurna dan Tuhan Yesus selalu bersama-sama dengan kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Oke adik-adik, nah Kak Nika udah selesai sharing. Pokoknya jangan lupa ikut ibadah Shouters Kids berikut-berikutnya. Kak Nika pamit dulu, sampai ketemu di ibadah Shouters Kids berikutnya. Bye-bye, Shouters Kids fun and connected. Dadah! Yo, balik lagi bersama Kak Angelo di sini. Nah, hari ini Kak Angelo mau bagiin ayat hafalan untuk kita semua di dalam Amsal 4 ayat yang ke-23. Sekali lagi ya, Amsal 4 ayatnya yang ke-23. Nah, gayanya gampang banget, diikutin ya kids. Yang pertama, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Gampang kan? Sekali lagi ya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Gampang kan kids? Dihafalin bareng-bareng ya. Shouters Kids, fun and connected. Bye-bye. Halo kids di rumah, kembali lagi sama Kak Tasya nih. Nah, saatnya adalah pengumuman. Pengumuman. Oke, yang pertama, jadwal ibadah Shouters Kids tiap hari Minggu jam 10 pagi di channel YouTube GKKD Shouters. Jangan lupa ya adik-adik subscribe dan ikuti ibadahnya jam 10 pagi. Jangan lupa. Yang kedua, jangan lupa nih follow IG @ShoutersKids untuk mendapatkan info terupdate dari Shouters Kids. Yang ketiga, yang terakhir banget, Kak Tasya mau ingetin nih buat adik-adik dan papa mama di rumah untuk jangan lupa pakai masker, rajin cuci tangan, dan jaga jarak. Pokoknya adik-adik dan keluarga harus stay healthy. Cukup sekian pengumuman yang bisa Kak Tasya berikan. Bye kids dan God bless you. Shouters Kids, fun and connected. Dadah!